filsafat kehidupan, tentang makna penderitaan dan keberanian menjadi diri sendiri. Apa arti hidup? Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya telah dicari manusia selama ribuan tahun. Sejak zaman para filsuf Yunani kuno hingga pemikir modern, manusia terus bertanya hal yang sama. Mengapa kita ada di sini? Sebagian orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar bertanya. Bangun pagi, bekerja, mengejar uang, tidur, lalu mengulang semuanya esok hari. Rutinitas memberi rasa aman, namun di balik kesibukan itu, sering ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Filsafat tidak memberi jawaban instan. Ia tidak menawarkan rumus pasti tentang kebahagiaan. Namun filsafat mengajarkan cara berpikir, cara melihat hidup dari kedalaman yang berbeda. Socrates pernah berkata, "Unexamined life is not worth living." Hidup yang tidak direnungkan tidak layak dijalani. Artinya, hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi soal kesadaran. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kesadaran bahwa pilihan kita menentukan arah hidup. Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Manusia adalah makhluk yang unik. Kita tahu bahwa suatu hari nanti kita akan mati. Dan justru karena kematian itulah hidup menjadi berarti. Bayangkan jika manusia hidup selamanya. Tidak ada batas waktu. Tidak ada akhir. Apakah kita masih menghargai pertemuan? Apakah kita masih takut kehilangan? Apakah kita masih ingin berjuang hari ini? Keterbatasanlah yang membuat setiap momen berharga. Namun hidup tidak selalu indah. Ada penderitaan, ada kegagalan, ada kehilangan. Banyak orang bertanya, mengapa penderitaan harus ada? Filsuf eksistensialis seperti Viktor Frankl mengatakan bahwa makna hidup justru sering ditemukan dalam penderitaan. Ia selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dalam kondisi yang hampir merenggut segalanya, ia menyadari satu hal. Manusia mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi padanya, tetapi selalu bisa memilih sikapnya terhadap keadaan. Disitulah letak kebebasan terdalam manusia. Stoikisme juga mengajarkan hal serupa. Kita tidak mengendalikan dunia luar. Kita tidak mengendalikan cuaca, perilaku orang lain, atau nasib yang datang tiba-tiba. Namun kita selalu memiliki kendali atas respons kita. Jika hidup adalah badai, maka karakter adalah jangkar. Filsafat bukan membuat hidup lebih mudah, tetapi membuat kita lebih kuat. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan? Banyak orang mengira kebahagiaan adalah tujuan akhir. Jika sukses, maka bahagia. Jika kaya, maka bahagia. Jika dipuji, maka bahagia. Namun kebahagiaan yang bergantung pada hal luar selalu rapuh. Hari ini kita dipuji, besok kita dilupakan, hari ini kita memiliki, besok bisa saja hilang. Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, bukan sekadar perasaan senang, tetapi hidup yang dijalani dengan kebajikan. Artinya, kebahagiaan sejati bukan tentang kesenangan sementara, melainkan tentang menjadi pribadi yang bermakna, menjadi jujur meski sulit, menjadi adil meski tidak diawasi, berbuat baik meski tidak mendapat imbalan. Dalam dunia modern, kita sering terjebak pada perbandingan. Media sosial membuat hidup orang lain tampak sempurna. Kesuksesan terlihat instan, kebahagiaan terlihat mudah, namun filsafat mengingatkan, setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Tidak semua orang harus menjadi terkenal. Tidak semua orang harus menjadi kaya raya. Kadang hidup yang sederhana, namun dijalani dengan penuh kesadaran, jauh lebih dalam maknanya. Eksistensialisme mengatakan, hidup memang tidak datang dengan buku panduan. Tidak ada makna bawaan. Kitalah yang harus menciptakannya. Dan itu menakutkan, karena kebebasan berarti tanggung jawab. Kita tidak bisa menyalahkan takdir sepenuhnya. Tidak bisa menyalahkan orang lain terus-menerus. Pilihan kecil hari ini akan membentuk hidup kita di masa depan. Setiap keputusan adalah pernyataan tentang siapa diri kita. Lalu, bagaimana jika kita gagal? Filsafat tidak melihat kegagalan sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai bagian dari proses menjadi manusia. Batu yang tajam terbentuk dari gesekan panjang. Karakter yang kuat lahir dari pengalaman sulit. Mungkin hidup bukan tentang menghindari luka. Mungkin hidup adalah tentang belajar berdamai dengannya. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah berapa lama aku hidup, tetapi apakah aku hidup dengan sadar? Apakah aku mencintai dengan tulus? Apakah aku berani menjadi diri sendiri? Apakah aku menjalani hari ini dengan penuh kesadaran? Karena suatu hari nanti, kita semua akan sampai di akhir perjalanan.
Dan saat itu tiba, yang tersisa bukanlah angka di rekening, bukan pujian manusia, bukan gelar atau jabatan. Yang tersisa adalah jejak makna, jejak tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertahan di masa sulit, bagaimana kita tetap memilih menjadi manusia di dunia yang kadang terasa kejam. Mungkin makna hidup tidak perlu ditemukan jauh-jauh. Mungkin ia ada dalam hal-hal sederhana, dalam percakapan yang jujur, dalam keberanian meminta maaf, dalam keputusan untuk bangkit satu kali lagi, dan mungkin hidup bukan tentang menemukan jawaban sempurna, tetapi tentang terus bertanya, terus belajar, dan terus berjalan, meski jalannya tidak selalu terang. Karena menjadi manusia bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar dan tetap melangkah dengan hati yang berani.